selalu beranggapan ya, beranggapan ketika orang itu tidak bisa melepaskan agamanya, keyakinannya ketika belajar tuh pasti selalu dikatakan wah ini melenceng lah ini. Sedangkan ketika kita belajar katakanlah syariat dan tingkatan selanjutnya kan itu perlu wawasan yang lebih lanjut lagi gitu kan. Nah kadang kan orang itu selalu berpaku pada ya itu tadi tulisan saja gitu kan tanpa menggali rasanya sendiri. Nah lanjut tuh Mbah, kan itu pasti harus dengan rasa gitu, apapun itu harus melibatkan rasa. Nah menurut pola keilmuan Jawa, rasa itu sejatinya seperti apa gitu Mbah? Apa yang dimaksud rasa gitu? Ya rasa itu artinya kita itu ya apa yang ada pada tubuh kita itu loh. Kalau kita itu dicubit nggak enak, makanya rasa itu nggak ingin mencubit orang lain. Gitu. Kalau kita itu dikatain nggak enak, rasa itu nggak mau ngatain orang lain. Gitu loh. Kalau kita dibenci orang nggak enak, jadi rasa kita ya nggak mau membenci orang lain. Jadi mendingan kita itu dibenci daripada membenci. Mendingan kita itu dicubit daripada mencubit. Ya. Mendingan kita itu dikata-katain orang daripada kita yang ngata-ngatain. Itu yang dinamakan rasa. Ya kembali lagi. Untuk apa terusan? Untungnya apa? Di saat kita itu melukai orang lain, di saat kita itu tidak menghargai orang lain, di saat kita itu ngata-ngatain orang lain, untung kita kira-kira apa? Kecuali kalau melakukan hal seperti itu kita bisa kaya. Nah mungkin itu. Daripada nanti kita itu di saat ngata-ngatain orang, mengomongkan kejelekan orang lain, karena kejelekan di saat diomongkan itu nggak sesuai dengan kejelekan yang dilakukan orang lain, malah rasanya pengen bumbui. Nah, bagaimana supaya orang itu malah kelihatan jelek banget. Itu pun bukan sendiri, kadang-kadang mencari teman untuk menjelek-jelekan orang itu. Itulah letaknya rasa. Di saat kita tuh lebih asik membicarakan kejelekan orang lain, apalagi ada temannya, dan padahal kejelekannya itu nggak seperti itu, malah kita pengen nambahin supaya apa? Supaya orang itu juga bersama-sama ikut menjelek-jelekin. Nah itulah kalau orang itu nggak pakai rasa, orang itu tidak punya rasa, malah seperti itu. Nah kita yang punya rasa, lah untuk apa terusan? Manfaatnya apa kira-kira? Kalau kita hanya menang mendapatkan teman, tapi mendapatkan teman untuk menjelekkan orang lain aja, untuk apa? Kita mencari teman itu yang bisa membantu orang yang kesusahan, yang bisa menolong orang yang lagi sakit. Nah itu bagus. Tapi kalau punya teman, punya grup, punya komplotan, yang komplotan itu selalu untuk menjelekkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, ya itulah orang-orang yang tidak punya rasa. Walaupun dia dilihat itu orang yang agamis. Ya, orang yang kelihatannya desa apalah namanya. Itu kalau tentang rasa. Jadi di saat rasa itu tidak bisa menyentuh pada dirinya, maka orang lain pun dia tidak akan bisa merasakan. Maka sebaik-baik manusia itu yang bisa manfaat pada orang lain, apalagi manfaat pada dirinya, apalagi bisa manfaat pada orang lain. Nah itulah itu rasa. Tapi Mbak, apakah rasa tersebut itu bisa dilatih gitu kan? Apakah emang dilatihnya itu dengan pengalaman seperti itu, bahwa kita sadar, oh ya yang tadi Mbak sampaikan. Nah, apakah ada metode gitu untuk melatih rasa itu tuh biar kita tuh menyentuh kesadaran bahwa rasa ini yang dituju gitu? Maka kita tuh belajar dari tinggalan leluhur itu, bukan apa yang dilakukan leluhur dulu. Apa yang ditinggalkan? Ya ditinggalkan aksara cuman. Ya Hono Coroko itu. Tadi kan baru doto, so. Belum wo, belum lo. Ya. Belum lagi po, belum lagi do, belum lagi jo. Belum lagi nyo. Belum lagi mo. Ya. Kan masih banyak. Nah, maka belajar dari Hono Coroko itulah. Maka kalau sudah tuntas dan kita sudah paham semua, saya yakin
pasti kamu sekti yang tanpa aji. Ya, kamu ngeluruk dalam arti pergi ke medan perang sing tanpa bolo, artinya tidak butuh teman. Nah, itu. Terus setelah itu, di saat kamu menang tinggi, kamu tidak akan meninggikan dirimu atau di atasnya orang. Ya. Kamu tajam tapi tidak akan melukai. Kamu cepat tapi tidak akan menyelip. Ya. Nah, itu. Jadinya ke situ. Ya begitu itu caranya. Makanya kalau orang lain untuk melakukan itu semedi. Nah, berarti kan belajar masa lalu orang. Ya kita belajar apa yang ditinggalkan orang masa lalu, itulah dengan aksara. Nah, kalau cara-cara itu karena manusia itu beda-beda ya. Kalau mau melakukan semedi dan lain sebagainya, itu kan cuma metode untuk apa? Untuk supaya kita tuh bisa melawan hawa nafsu kita. Supaya kita nggak terlalu mengikuti nafsu angkara murka, ya, nggak selalu mengikuti nafsu supiyah, nggak selalu mengikuti nafsu mutmainah, apalagi amarah. Dan itu caranya dengan bersemedi, dengan berpuasa. Gitu. Tapi kan puasa masa lalu dengan masa sekarang kan beda. Semedi orang dulu juga dan orang sekarang juga harus beda. Ya kita perhitungkan lah, apalagi kita sudah punya anak, sudah punya istri. Apakah anak istri kita sudah penuh dengan, ya bukan penuh tapi sudah tercukupi dengan kebutuhannya? Apakah seperti itu? Di samping itu, karena kita hidup di kampung, tetangga kita pada bulan ini mungkin berhenti karena slow ya. Nanti besar, banyak orang menantu banyak orang menghitankan. Apakah kita kira-kira nanti sudah ada persiapan untuk datang buah atau menyumbang itu? Ya itulah yang harus kita pikirkan. Itu jangan larinya ke ilmu, nanti setelah dapat ilmu akan bisa seperti ini. Bisa enggaknya itu, bisa dan enggaknya itu tergantung perilakumu. Kalau kamu sudah masuk rasa, apa tuh yang nggak bisa dilakukan di dunia ini? Semuanya bisa. Mau ngobatin orang? Bisa. Yang penting kamu sudah tahu rasanya itu dulu. Jadi belajar dari aksara yang ditinggalkan itulah. Makanya kalau kita mau menjadi dukun, kita menjadi orang sakti semuanya bisa. Gitu loh. Nggak usah kita jalan turut-turut jalan yang harus berapa bulan, yang masuk di alas ini, di alas itu. Sudah tahu kalau alas itu nggak tempatnya manusia. Kenapa kamu harus di situ? Siapa yang nyuruh? Hanya kepengen mendapatkan kesaktian saja kok seperti itu. Kan nggak perlu. Kita dengan belajar itu, kita itu bisa kok semuanya. Tirakat ada di situ. Ya kita bersemedi ada di aksara itu. Nah, tapi cara bersemedi dan cara tirakatnya tidak harus merusak jasad kita. Makanya saya kan sering ngomong, berdiam diri di tempat yang sepi, bukan itu yang dinamakan semedi. Bukan tidak makan dan tidak minum, itu yang dinamakan puasa. Bukan seperti itu. Kalau nggak masuk ke rasa, nggak akan tahu hakikatnya semedi dan nggak tahu hakikatnya puasa. Gitu. Makanya kenapa kita tirakat harus di tempat yang sepi? Ya kadang-kadang namanya manusia coba kepengen tahu gimana tuh rasanya kalau hidup di kesepian itu. Bagaimana keheningan? Kira-kira gimana tuh rasanya? Supaya apa? Ya tetap masuk ke rasa lagi. Setelah begitu ya di saat kita itu hidup di dalam lingkungan banyak, akhirnya bersyukur ya. Alhamdulillah aku masih ketemu orang. Alhamdulillah masih bisa ngomong dengan teman. Dibanding saat itu saya di atas gunung nggak ada siapa-siapa, saya malah dimakan nyamuk. Duh, apakah bukan rasa yang dicari? Ya, syukurnya. Kan rasa syukurnya itu. Padahal itu bisa diterapkan di mana saja. Gitu. Enaknya apa tuh kalau sendirian? Apalagi di tengah hutan. Kan nggak ada enaknya. Nah, makanya dengan tidak enaknya itulah kita itu mendapatkan rasa di saat kita berkumpul dengan manusia yang modelnya kayak apa saja. Kita tuh senang, bahagia. Nah, itu. Dibanding saya sendirian di atas gunung. Ya, itu pun kalau hanya nyamuk saya mending. Kalau ada harimau atau ular besar, terus kita itu nggak mampu, apakah bukan kita yang dilalap oleh hewan itu?
Tapi kalau ada orang banyak begitu, ada apa-apa kan kita bisa minta tolong. Nggak usah minta tolong karena dilihat orang banyak, kita akan ditolong. Maka kebahagiaan itu luar biasa di saat banyak orang kalau waktu semedi, waktu tirakat itu bisa memasukkan rasa di dalam hati. Nah, terus puasa, betapa nggak enaknya kita tidak makan dan tidak minum, padahal kita punya apa-apa. Ya, apa? Terus bagaimana rasanya orang yang tidak punya apa-apa? Coba bayangkan. Akhirnya hati kita terketuk untuk membantu. Di samping itu, di saat kita tidak makan dan tidak minum seperti itu, akhirnya kita tidak menyia-nyiakan makanan yang ada. Contohnya gimana? Kalau porsi kita itu cukup satu piring, ya sudah satu piring itu aja. Kita nggak usah datang di tempat hajatan atau restoran, seadanya makanan dimakan semua. Nah, itulah namanya nafsu angkara murka, nafsu yang tidak sewajarnya manusia. Maka mengambil dari hakikat atau makna dari apa yang kita lakukan. Selain kita tidak mempunyai bekal rasa, kalau bahasa Jawa itu tangeh binaringan lamun. Jadi jauh dari apa yang kamu cita-citakan dan kamu inginkan. Ya, apalagi bisa mendapatkan, wis malah ada. Jauh banget. Rasa itulah kunci utama untuk mendapatkan itu semua. Nah, sepertinya gitu kan orang-orang sekarang itu, saya menilainya apalagi zaman teknologi dan lain-lain. Kayaknya tuh ya netizen lah katakan, bisa dikatakan seperti itu. Rasanya tuh di mana gitu ketika mencaci maki itu dengan lugasnya gitu, kayak punya kesenangan apa gitu kok rasanya tuh apa dia? Ada kebahagiaan. Iya, ada kebahagiaan. Itu sudah mulai ya rusaknya mental. Karena dari awal memang didikannya sudah salah. Ya, seperti itu. Jadi seolah-olah itu gini, kalau kita itu menganut seseorang yang ditokohkan, kita tuh akan dapat pertolongan dari mereka. Nah itu apa, mari kita nggak kembali. Perilaku kita itu gimana? Apalagi dengan ucapan saja kadang-kadang sudah berani menyatakan. Dengan mengucapkan seperti ini kamu maka akan dapatkan pahala atau syafaatnya. Ini kan luar biasa tuh ajaran seperti itu. Luar biasa ngerusaknya loh maksudnya. Nggak luar biasa baiknya loh. Luar biasa ngerusaknya mental manusia. Ya. Di saat kamu melakukan kesalahan, cukup dengan kata-kata ini, maka dosamu akan ditebus. Karena ajaran-ajaran itu, makanya orang itu terus memberanikan diri. Sudah kita mumpung masih muda, melakukan yang jelek-jelek saja. Gitu, ya. Nanti kalau sudah melakukan jelek, kita ucapkan seperti ucapan-ucapan yang diajarkan itu. Kita sudah ditebus dosanya dan kita akan bersih dari dosa. Nah, kalau kita melakukan kesalahan yang sangat besar, membunuh orang, berzina dan lain sebagainya, cukup kita nggak makan di siang hari dan tidak minum di siang hari 30 hari, maka dosa-dosa itu kan bersih. Masalahnya itu di situ tuh loh. Masalahnya. Makanya orang-orang yang seperti itu biasanya rata-rata kalau dibilang orang ini agamis juga agamis. Nyatanya yang ditayangkan di media-media itu juga orang-orang yang agamis. Kalau dikatakan tentang dalil dia hafal ya. Nah, makanya seperti itu. Tapi ucapannya, perkataannya tuh sedikit pun nggak ada yang kata-kata atau ucapan yang menyenangkan. Semuanya dia bersumpah atas nama orang, atas nama sosok. Ini kan bahaya ajaran-ajaran seperti ini. Makanya orang Jawa itu nggak ada tokoh itu yang dipuja-puja. Kalau guru memang ada. Kalau tokoh orang Jawa kita memuja ini nggak ada. Karena orang Jawa itu tergantung pada kita sendiri tergantung pada masing-masing. Dharmanya sendiri. Dharmanya masing-masing. Nggak ada orang ini bisa menolong, orang ini bisa nyafaati, itu nggak ada ajaran Jawa itu seperti itu. Ya tergantung kamu mau becik ke titik Allah ketoro. Jadi nggak bisa. Saya seorang guru, katakan guru katakan, terus murid-murid saya mengandalkan saya. Juga bisa, tergantung kamu. Ya tergantung. Belajar di sini nggak mau kerja ya, jangan harap kamu kaya. Ya, nah itu. Ya begitu. Ilmu apa saja yang diminta sudah saya berikan.
Doa ini untuk ini, doa ini untuk ini. Oh, doa itu hanya penghibur hati. Ya, untuk meyakinkan untuk juga. Meyakinkan. Nah, di samping itu diimbangilah dengan kerja nyata. Itulah yang bisa membuat kamu bahagia. Maksudnya seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang sudah banyak dosa dengan ucapan, dengan pemikirannya dan lain sebagainya, akhirnya saya kembali lagi, bumi ini menjadi saksi. Maka untuk mengurai kesalahanmu ke bumi, maka orang Jawa ada metode jalan ruwatan. Nah, itulah diruatlah supaya kamu itu nanti hilang dari sukerta dan siku dendaning bumi. Maksudnya seperti itu. Karena alam ini yang menyaksikan tingkah lakumu, baik siang, petang, malam, pagi, sore, itu adalah bumi. Maka berhati-hatilah dengan bumi ini. Sudah kamu injak, kamu kencingi, kamu ludahi, kamu beraki. Makan pun juga dari hasil bumi. Nanti mati kamu juga akan dikubur di bumi. Makanya berhati-hatilah dengan tingkah lakumu sendiri, supaya bumi ini tidak marah, tidak murka dengan kamu. Lalu kamu disumpet rezekinya. Gitu. Jadi kalau sudah begitu jangan menyalahkan orang lain. Berarti ada kesalahan pada diri saya sehingga bumi ini tidak mengeluarkan berkah. Jadi jangan berharap, wah, Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan yang mana yang kamu maksud? Ya, itu tuh. Gitu loh. Sudah benarkah perilakumu kok tiba-tiba kamu menuntut hakmu, kewajibanmu nggak pernah kamu kerjakan. Maka kalau sudah begitu ya mintalah orang-orang yang bisa merubah. Takdirmu itu. Nanti dengar seperti itu, wah ini musyrik, nggak ajaran dari agama dan lain sebagainya. Nah, agama bisa membantu apa kalau sudah ketemu orang seperti itu? Coba. Paling-paling nanti kita ya disuruh baca tulisan lagi. Nah, tulisan yang itu kalau diringkas dari sekian kata-kata di tulisan itu. Kalau di bahasa Arab juga 30 huruf. Nah, kalau di bahasa abjad nasional berapa itu? ABCD itu 30 berapa? 7 28 itu lupa. Nah, iya, pokoknya segitulah. Ya, itu kan kata-kata itu rangkaian dari aksara itu toh? Dari aksara itu. Nah, rangkaian kata-kata dari huruf sana sekian, dari huruf sini sekian. Apakah kira-kira mampu membandingi yang 20 ono caraka? Iya. Jadi kita ngomong melarat, kita ngomong sakit itu kata-kata rangkaian dari aksara itu toh. Makanya pertanyaannya, sengsara itu apa? Sakit itu apa? Itu kan kata-kata. Gitu. Dan daripada kata-kata yang rangkaian, mendingan kita belajar yang satu-satu. Satu-satu yang maknanya luar biasa juga. Nah, kan begitu. Ya, intinya saling melengkapi juga gitu kan, Mbah. Dengan makna yang dalam itu ya kita cerna, kita benar-benar rasakan gitu. Kadang kan ada orang tuh mungkin tolab ilmunya tuh ketika katakanlah saya Islam, anti ini dengan ajaran Buddha katakanlah. Padahal kan kalau kita mampu membuka pikiran, membuka rasa itu sendiri, apa salahnya toh kita belajar gitu kan, ambil baiknya. Nah, lagian begini loh, orang yang mempunyai kapitayan, mau agama, mau kepercayaan, mau apa, itu kan semending tuh. Orang itu masih punya keimanan. Daripada orang yang tidak punya sama sekali. Nah, kenapa kita harus saling menjelekkan, kita harus saling menyalahkan? Kamu mau belajar di agama ini ya silakan loh. Memang itu yang kamu pelajari agama itu. Nah, orang lain mau melakukan agama ini yuk biarin lah, ngapain? Gitu loh. Diurusin. Ngapain? Dia menganggap Tuhan seperti ini, dia menganggap Tuhan seperti ini. Ya sudah, itu Tuhan mereka. Nah, kalau nggak cocok dengan Tuhan kamu, apakah kamu juga mau disuruh percaya dengan Tuhan orang lain? Nah, kira-kira gitu loh. Apakah kamu juga mau untuk melakukan ibadah dengan cara orang lain? Kan nggak mau. Untuk keyakinan. Wong keyakinan juga penemuan dari cara orang berpikir, dari masalah orang masing-masing. Masalah orang itu beda-beda kok. Kok kamu memaksa? Nah, itu.
Makanya orang beragama, orang berkapitayan itu adalah orang-orang bermasalah. Sebenarnya bukan orang yang tidak ada masalah. Orang bermasalah semua. Bermasalah dengan siapa? Ya bermasalah dengan otaknya sendiri. Makanya bingung akhirnya dengan masalah otaknya. Akhirnya bingung mencari. Wah, ini ya kebenaran. Ini benar, ini salah. Loh, otak-otakmu kamu sendiri kok kamu perkosa dengan benar dan salah. Ya itu loh masalahnya. Kalau kamu anggap benar ya sudah lakukan gitu aja. Kita tuh boleh marah di saat kita tuh melakukan syariat agama terus kita ditendang. Nah itu boleh marah. Ngapain wong kita itu ibadah kok ditendang? Nah, itu loh. Nah kita enggak ya. Belum apa-apa sudah mengolok-olok tentang Tuhannya. Ya. Nah, sudah mengolok-olok tentang perjalanannya. Ya. Nah, apakah setiap orang itu jalannya harus sama? Kita mau sama-sama orang Tuban, mau ke pasar Tuban. Lewat jalan raya ya sah. Nanti juga ke pasar Tuban. Lewat ring road juga sah. Kan tinggal kebutuhan kita. Nah, apakah yang lewat jalan raya kira-kira salah? Enggak. Yang lewat ring road kira-kira salah? Enggak. Pada akhirnya tujuannya kan sama ke pasar. Enggak. Dan setelah di pasar, apakah nanti yang dibeli juga sama? Kan tergantung kebutuhan masing-masing. Ya. Kita di sana beli beras, yang satu beli dedak, padahal dedak itu bukan makanan manusia. Ya. Nanti yang beli beras menyalahkan yang beli dedak. Iya, nah itu. Nanti yang beli dedak menyalahkan yang beli beras. Nah ini kan nantinya juga begitu terus, salah-salahan terus. Padahal kan yang beli dedak, tujuan di rumah ada sapi. Ya ada hewan itik dan lain sebagainya. Yang beli beras karena di rumah punya anak, punya istri lapar, kan begitu. Tapi kan mestinya sama-sama sudah ke pasar. Ya sudah, mau lewat mana saja, mau dengan cara apa saja, ya sudah. Apakah yang pakai sepeda motor terus tahu yang pakai sepeda angin. Ontel, kira-kira yang pakai ontel dan angin itu salah? Apakah yang pakai sepeda motor orang kok nggak mau mengeluarkan keringatnya? Iya. Pakai sepeda motor. Apa kira-kira yang pakai ontel itu nyalahkan yang pakai sepeda motor? Nah, inilah yang dilakukan orang-orang zaman sekarang itu, orang-orang yang beragama itu. Makanya rusak terus. Karena kita tidak tahu fungsi atau tujuan kita masing-masing. Menganggapnya yang pakai sepeda motor itu benar, yang pakai sepeda ontel pun juga benar. Yang lewat jalan raya sampai ke Tuban yo nganggep kalau saya nggak benar, yang lewat ring road ya begitu. Loh, saya lewat ring road itu aman loh. Karena belum ada kendaraan ramai. Iya, yang lewat jalan raya. Lewat jalan raya itu aman loh, cepat. Iya. Nah, kalau sama-sama merebutkan tentang itu. Terus kapan kamu itu menikmati waktu di pasar itu?